Baik teman-teman, hari ini saya akan menampilkan video penugasan saya tentang environmental scanning, khususnya yang berada di pekerjaan saya di bagian rekam medis. Selamat menonton! Pada tahun 1947 didirikan rumah sakit yang merupakan cikal bakal berdirinya Rumah Sakit Umum Dadi, dengan meminjam dua bangsal rumah sakit jiwa sebagai bangsal bedah dan penyakit dalam. Pada tahun 1993 dipindahkan ke Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11 Kota Makassar. Pada tahun 1994, RSU Dadi berubah menjadi rumah sakit vertikal milik Departemen Kesehatan dengan nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo memiliki 3 gedung utama. Yang pertama ada Mother and Child, PCC, dan PJT. Gambaran tugas yang saya kerjakan di unit kerja meliputi: pertama, pendaftaran pasien rawat jalan; kedua, pendaftaran pasien IGD; ketiga, pendaftaran pasien rawat inap; keempat, coding penyakit dan tindakan medis sesuai ICD-10 dan ICD-9-CM; analisis berkas rekam medis; penyimpanan berkas rekam medis; pelepasan informasi rekam medis; dan pelaporan rekam medis. Pelayanan yang saya berikan meliputi memastikan kelengkapan berkas rekam medis, memastikan berkas rekam medis lengkap 1 kali 24 jam setelah pasien selesai perawatan, assembling berkas rekam medis, kodifikasi diagnosis sesuai ICD-10, kodifikasi tindakan medis sesuai ICD-9-CM. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan angka kreditnya, standar layanan yang harus saya capai meliputi mengidentifikasi dan mengklasifikasi data dalam rangka rancangan sistem indeks penyakit, kode tindakan medis, indeks dokter, dan kematian komputerisasi. Yang kedua ada mengidentifikasi dan mengklasifikasi data dalam rangka rancangan tampilan analisis kuantitatif RMIK secara elektronik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan mengklasifikasi data dalam rangka rancangan tampilan analisis kualitatif rekam medis secara manual. Keterkaitan tugas saya sebagai perekam medis dengan agenda 3 yang ada manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, saya sebagai petugas rekam medis bidang analisis data berperan penting dalam memberikan informasi kesehatan berbasis data yang akurat dan terpercaya. Peran saya sejalan dengan Smart ASN karena menuntut penguasaan teknologi, integritas, dan kemampuan kolaborasi antar ruang. Sehingga kami harus terus belajar dengan mengikuti pelatihan pengolahan data kesehatan seperti Satu Sehat, pelatihan coding ICD-10 dan NCM, dan pelatihan rekam medis elektronik. Yang ketiga, peran saya sebagai perekam medis juga sejalan dengan manajemen ASN karena pelayanan analisis data rekam medis mendukung pencapaian target kinerja seperti tingkat kelengkapan rekam medis sesuai standar harus 100% dan tingkat akurasi kode lebih dari 95%. Ada juga pengembangan kompetensi yang harus dilakukan supaya kami siap menghadapi era digitalisasi layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentu dalam semua kondisi pasti ada hambatannya. Hambatan bisa datang dari sisi manapun. Untuk hambatan dalam tugas saya sebagai perekam medis, itu yang pertama, kurangnya pemahaman dalam aturan pengkodifikasian penyakit dan tindakan, kurang pemahaman aturan pedoman ICD, beban kerja yang terlalu tinggi, tidak lengkapnya berkas rekam medis, kurang dokumen pendukung untuk penegakan diagnosis, kurangnya pemahaman terhadap teknologi yang terbarukan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi dari BPJS yang perubahannya tergolong cepat, dan fasilitas yang kurang mendukung kinerja pegawai. Baik, sekian untuk video penugasan saya tentang environmental scanning yang berada di rekam medis. Terima kasih telah menonton.